Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk orang-orang yang belum mendapatkannya, masih seputar dongeng khurafat dari klan Ba'alawi. Kali ini saya akan membahas satu video. Video ini tentu video ceramah Habib Ba'alawi, mengatakan bahwa Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan ini sholatnya sengaja dipercepat. Alasannya karena takut keluar mani. Karena apa? Karena Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan ini menganggap bahwa kelezatan ibadah itu terletak pada ibadah sholat. Di sini ada kesalahan pemahaman. Lezat dalam beribadah ini disamakan dengan lezat syahwatiyah. Lah ini kan kacau. Dari Habib yang ceramah juga tidak ngotak. Kemudian jika itu memang benar makalah atau ucapan dari Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan, itu benar-benar ucapan dari Habib tersebut, juga saya sebut tidak ngotak. Karena tidak bisa membedakan nikmat syahwatiyah dan nikmat ibadah. Padahal walaupun sama-sama nikmat, sama-sama lezat, tapi pemahamannya berbeda. Nah, dari sinilah kita bisa membuktikan bahwa kekoplakan Habib Ba'alawi ini semakin nyata. Ceramahnya ngaco, tidak mendidik sama sekali, bahkan secara tidak langsung justru merendahkan ibadah sholat. Namun seperti apa ceramah dari Habib tersebut, nanti akan saya tampilkan cuplikan videonya. Dan setelah saya tampilkan cuplikan videonya, akan saya kritisi secara ilmiah. Namun sebelum itu, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya langsung saya tampilkan satu cuplikan pendek video ceramah dari Habib yang membahas terkait kelezatan ibadah disamakan dengan kelezatan syahwat. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Kenikmatanku yang paling lezat adalah ketika aku sholat. Sampai dikatakan Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan, kalau sholat yukhafif, diperingan dengan alasan yang kuat. Kenapa diperingan? Karena dikatakan khaif yakhrujul mani, takut dari nikmatnya sholat, takut ketika sholat itu keluar mani. Dari lezatnya, takut dari nikmatnya sholat, takut ketika sholat itu keluar mani. Nah, dari video yang baru saja kita saksikan, di situ ada kekacauan dalam menyampaikan ceramah. Bahwa dikatakan oleh Habib tersebut, saya tidak tahu itu nama Habibnya siapa. Barangkali penonton ada yang tahu bisa komen di kolom komentar. Puncak kelezatan dalam beribadah adalah ketika melakukan ibadah sholat. Maka karena sholat dianggap merupakan ibadah yang begitu lezat, begitu nikmat, sehingga salah satu Habib yang bernama Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan ini kalau sholat selalu dipercepat. Alasannya apa? Ya karena sholat itu nikmat, takut keluar sperma atau mani ketika sholatnya diperlama. Nah ini kan kacau ini. Nyembah Allah kemudian syahwat, ini kan kacau. Kenikmatan, kelezatan dalam beribadah disamakan dengan kelezatan syahwat. Kacau. Pemahaman semacam ini tentu kacau, sesat, dan menyesatkan. Kenapa? Ya karena akan saya bahas nanti letak kekacauannya itu sangat jelas.
narasi yang menyebutkan bahwa seseorang mempercepat sholat karena khawatir keluar air mani akibat kelezatan spiritual yang luar biasa merupakan klaim yang sangat problematik dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Berikut adalah poin-poin bantahannya. Yang pertama adalah kontradiksi dengan definisi khusyuk. Dalam tradisi Islam, puncak kelezatan ibadah adalah khusyuk. Secara psikologis dan teologis, khusyuk menghadirkan ketenangan jiwa atau tumakninah, ketundukan, dan kontrol diri. Nah, argumen untuk membantah pernyataan Habib tersebut. Jika seseorang merasakan kenikmatan ibadah hingga memicu reaksi fisiologis berupa keluarnya sperma atau mani atau ejakulasi, maka hal tersebut lebih condong pada rangsangan syahwat atau biologis daripada ketenangan spiritual. Jadi aneh, nikmat, lezat dalam beribadah itu berarti ketenangan jiwa pada saat ibadah, menyembah Allah. Bukan berarti nikmat atau lezat itu adalah rasa syahwatiyah karena nafsu. Maka sangat aneh ketika orang lagi ibadah nyembah Allah, kemudian kok nafsu. Emang Allah itu siapa sih? Allah itu siapa sehingga bikin kita itu nafsu ketika melaksanakan sholat? Kan aneh itu, Habib. Jadi kesimpulannya adalah mencampur adukan sensasi spiritual dengan reaksi biologis yang bersifat syahwati adalah kekeliruan dalam memahami hakikat ibadah. Jadi sangat keliru itu. Lezat dalam beribadah disamakan dengan lezat syahwat atau nikmat syahwat. Kemudian alasan saya mengatakan bahwa ceramah Habib tadi sangat sesat dan menyesatkan karena alasan yang kedua, tinjauan fikih. Kita tinjau dari sisi fikih. Jadi mani vs khusyuk. Dalam hukum Islam, keluarnya air mani atau inzal disebabkan oleh syahwat yang memuncak, baik melalui sentuhan, pikiran, atau pandangan. Jika mani keluar, maka sholat seseorang menjadi batal dan ia wajib mandi besar atau mandi janabah. Nah, sangat tidak masuk akal jika seorang ulama atau habib justru membiarkan atau menarasikan kondisi yang menjerumuskan pada pembatalan ibadah sebagai sebuah bentuk keutamaan. Salat diperintahkan untuk menjauhkan diri dari syahwat, bukan justru membangkitkannya. Jadi sangat aneh ketika seorang yang disebut sebagai wali, tokoh-tokoh Balawi kan disebut wali. Seorang wali sholatnya cepat-cepat, takut keluar sperma. Alasannya apa? Alasannya sholat adalah ibadah ternikmat. Dengan lama-lama melakukan ibadah yang nikmat, maka takut keluar sperma. Jadi nikmat ibadah sholat disamakan dengan nikmat syahwat. Ini kan logika yang jungkir balik. Kemudian yang ketiga, alasan saya mengatakan ceramah tadi adalah ceramah yang sesat. Merendahkan martabat ibadah atau tasil. Narasi ini dapat dianggap sebagai bentuk penurunan derajat ibadah. Menyamakan kenikmatan berdialog dengan Tuhan dengan kenikmatan biologis yang mengakibatkan keluar mani adalah analogi yang sangat tidak layak. Bisa disebut sebagai tindakan su'ul adab. Nyembah Allah khusyuk, seharusnya hamba itu takut, malah di situ nafsu, syahwat. Ini kan su'ul adab kepada Tuhannya. Para nabi dan sahabat merasakan kelezatan sholat yang luar biasa, seperti Nabi Muhammad SAW yang menyebut sholat sebagai qurratu ain atau penyejuk hati. Namun tidak ada satupun riwayat sahih yang menyebutkan mereka mengalami kondisi fisiologis seperti yang dinarasikan dalam video ceramah Habib tadi. Kemudian alasan keempat, kenapa saya mengatakan itu sesat dan menyesatkan. Ini masalah sanad
dan keabsahan cerita. Nah, kisah-kisah seperti ini seringkali muncul dari literatur yang bersifat hagiografis atau cerita kesalehan yang dilebih-lebihkan tanpa sanad atau rantai riwayat yang jelas. Dalam metode ilmiah sejarah Islam, setiap klaim perilaku tokoh agama harus didasarkan pada sumber primer yang valid. Cerita yang bertentangan dengan prinsip umum syariat seperti potensi membatalkan sholat karena syahwat, maka harus ditolak secara ilmiah. Kemudian yang kelima, dampak sosial. Menyesatkan publik, memberikan ceramah dengan konten seperti ini dapat membangun persepsi yang salah di masyarakat bahwa spiritualitas berkaitan erat dengan sensasi seksual. Hal-hal yang bersifat aneh atau nyeleneh adalah tanda kewalian. Nah, ini kan kacau. Jadi semakin nyeleneh semakin disebut wali. Nah, kesimpulannya adalah secara ilmiah dan syar'i, narasi yang disampaikan oleh Khabib tadi ini tidak memiliki landasan yang kuat. Sholat adalah sarana untuk tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa, dan pencapaiannya adalah ketenangan, bukan gejolak biologis yang membatalkan kesucian. Klaim tersebut lebih merupakan hiperbola yang keliru dalam menggambarkan kecintaan pada ibadah. Kesimpulannya adalah bahwa Khabib tadi tidak bisa membedakan kenikmatan, kelezatan dalam ibadah. Itu adalah kehusuan. Nah, ketika seseorang itu semakin beribadah semakin khusyuk, maka orang itu merasakan kelezatan dan kenikmatan dalam beribadah. Dan lezat atau nikmat dalam beribadah itu adalah ketenangan hati, kenyamanan jiwa, bukan nikmat syahwat. Justru ketika seorang wali sholat, kemudian sange, ya bahasanya sange, ini kan kacau. Ini kan sama saja melecehkan Allah, melecehkan ibadah. Lagi nyembah Allah, lagi menyembah Sang Pencipta, kok kemudian sange? Ini kan kacau ini. Khabibnya yang ceramah ya kacau. Jika memang itu ada kitabnya yang memuat makalah dari Khabib Ahmad bin Umar Al-Hinduan, itu berarti saya sebut Khabib tersebut juga sesat dan menyesatkan. Kesimpulannya adalah kenikmatan beribadah itu berbeda dengan kenikmatan syahwatiyah. Jadi kita harus bisa membedakan kenikmatan atau kelezatan ibadah adalah ketenangan jiwa. Nah, kenikmatan syahwatiyah itu lebih bersifat memuncaknya nafsu biologis seksual manusia itu. Jadi beda jauh. Berat nanti kalau orang ibadah semakin merasakan lezatnya ibadah, maka semakin memungkinkan untuk keluarnya sperma. Nah, ini kan kacau ini. Semakin orang disebut wali, kemudian ibadahnya tambah khusyuk, maka justru semakin dikhawatirkan setiap kali ibadah akan keluar sperma. Kalau memaknai nikmat dan lezat itu seperti nikmat dan lezatnya syahwat. Nah, itu sebagai bukti bikin kibin. Jadi itulah ceramah-ceramah junjungan Anda, orang yang Anda junjung setinggi-tingginya, orang yang Anda kagumi, yang katanya cocoroso. Itu ceramahnya yang ngaco begitu. Ceramah tanpa ilmu, ceramah tanpa dasar. Masih mau dibela gimana? Orang ceramah ngaco semacam itu tidak bisa membedakan lezat atau nikmat ibadah dan lezat atau nikmat syahwatiyah. Nah, yang semacam itu disebut keturunan Rasul. Ajarannya saja menyimpang, ilmunya saja nol, itu nol. Masih dibela, masih dihusnudari sebagai keturunan Rasulullah. Hanya otak yang waras yang bisa menjawabnya. Kalau otak yang belum waras, iya, pernyataan semacam itu akan tetap dibela. Tapi bagi otak yang waras, bahwa sudah cukup banyak bukti ceramah-ceramah Khabib Alawi ini cenderung sesat dan menyesatkan.
Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.